Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Yanto Kusyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, lembaga pemeringkat dunia Moody's Rating baru saja menurunkan outlook Indonesia dari semula stabil menuju negatif. Keputusan penurunan tersebut tak lama kemudian juga diikuti oleh aksi serupa berupa pemangkasan outlook dan prospek peringkat kredit juga dilakukan oleh Moody's terhadap belasan perusahaan nasional, mulai dari sektor perbankan dan juga sektor-sektor bisnis lainnya. Kabar ini seolah menjadi pukulan telak lanjutan bagi Indonesia pasar modal Indonesia usai sebelumnya Morgan Stanley Capital International atau MSCI juga mengkritisi soal isu free float, transparansi, dan aksesibilitas data perusahaan di Indonesia. Sebuah kritik keras sekaligus peringatan bahwa jika hal tersebut tidak segera dibenahi, maka pihak MSCI tidak akan segan menurunkan status Indonesia dari semula emerging market menuju atau pasar yang sedang berkembang dengan segala potensi yang menjanjikan menjadi ke frontier market alias pasar yang baru berada dalam tahap awal perkembangan, sehingga dinilai pasar memiliki yang lebih kecil, kurang liquid, dan karenanya jadi sama sekali tidak menjanjikan sebagai sasaran investasi. Praktis kedua isu besar ini seolah menjadi double jab yang seketika meruntuhkan mental pelaku pasar sehingga memunculkan kepanikan di pasar yang juga memantik aksi jual, di mana hal tersebut faktanya justru semakin memperburuk keadaan. Karena indeks harga saham gabungan atau IHSG menjadi tersungkur dan semakin mendalam di zona merah, tidak saja oleh kondisi faktual perekonomian Indonesia, namun juga oleh aksi panic selling yang tiba-tiba membanjir. Namun, apabila kita telaah lebih dalam, apakah benar bahwa kondisi perekonomian nasional memang sudah separah itu? Lalu apakah memang Indonesia sudah tidak sedemikian menjanjikan untuk aktivitas investasi? Dan fakta justru membuktikan ketika pelaku pasar domestik cenderung panik hingga berlomba melegok portofolionya dengan kondisi diskon yang cukup dalam. Di lain pihak, investor asing justru melakukan hal yang sebaliknya. Ya, data perdagangan Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa di saat pasar heboh dengan aksi jual, investor asing justru tercatat mulai kembali memborong saham-saham domestik yang dianggap potensial, seperti kelompok saham perbankan yang meliputi Bank Sentral Asia, TBK atau BBCA, kemudian Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, hingga deretan saham tambang semacam Bumi Resource Mineral atau BRMS, kemudian Barito Pacific atau BRPT, lalu ada juga Medco Energi TBK atau MEDC, hingga Chandra Daya Investasi atau CDIA. Maka berbekal data tersebut, pertanyaan pun pantas mengemuka bahwa apabila benar Indonesia sudah tidak layak lagi sebagai negara tujuan investasi, maka saham-saham potensialnya diborong dan dikoleksi. Nah, di luar soal aksi borong itu, pemikiran kritis juga bisa kita ambangkan lewat data pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pada triwulan keempat 2025 lalu, Indonesia justru berhasil membuka porsi 5,39% pertumbuhannya. Secara internasional, capaian tersebut sukses membawa Indonesia di peringkat pertama di antara negara-negara G20, bahkan melewati negara adidaya Asia seperti Cina yang pada periode yang sama hanya bisa tumbuh 5% saja. Indonesia juga unggul jauh dibanding Singapura, kemudian Arab Saudi, Spanyol, Uni Eropa hingga Korea Selatan dan Prancis serta Jerman yang berada di dalam deretan 10 besar, di mana pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan 4 2025 lalu. Sedangkan secara tahunan, perekonomian Indonesia di sepanjang 2025 berhasil tumbuh 5,11%, sekaligus menjadi porsi pertumbuhan tertinggi yang bisa dicapai Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Karenanya, dengan segala rentetan data tersebut, menjadi hal yang aneh apabila kemudian saat ini kita seolah dipaksa untuk panik dengan tekanan-tekanan pasar yang dipantik oleh lembaga-lembaga riset internasional yang kalau kita cermati justru belum pernah menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sedang buruk dan karenanya tidak layak investasi.
Lalu pertanyaannya, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Bahwa kalau kita cermati official statement dari MSCI dan Moody's, maka yang ada adalah ketidakmampuan mereka dalam memahami arah kebijakan Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya saja nih, dengan tiba-tiba saja pemerintah Indonesia merasa perlu menggelontorkan dana super besar untuk membiayai kebutuhan konsumsi nasional dalam bentuk program makan bergizi gratis atau MBG. Kebijakan ini diambil manakala pemerintah secara faktual belum mampu menunjukkan kemampuannya dalam meraup keuntungan alias revenue dalam beragam bisnis komersial negara lewat badan usaha milik negara atau BUMN. Padahal pada masa kepemimpinan sebelumnya, gelontoran dana besar lebih banyak dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam hal concern yang dipilih oleh pemerintah Indonesia saat ini. Di lain pihak, untuk memaksimalkan peran komersial dari BUMN tersebut, pemerintah kemudian kita tahu telah mengumpulkannya dalam satu kendali di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana harapannya agar pola investasi dan pengelolaan bisnisnya bisa menjadi lebih maksimal. Sebuah logika dan harapan yang memang sebenarnya tidak salah dan bisa dipahami sebagai bentuk maksimalisasi kinerja BUMN ke depan. Namun, patut diingat bahwa setoran dividen BUMN selama ini memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Maka ketika dividen tersebut akan diolah kembali sebagai investasi oleh BPI Danantara, maka muncul lubang besar dalam anggaran penerimaan negara yang semula didapat dari setoran dividen BUMN, lalu akan ditutup oleh porsi apa lubang tersebut. Belum lagi bila perbedaan kebijakan tersebut kita perluas ke tampuk kepemimpinan Kementerian Keuangan yang semula dipimpin oleh Sri Mulyani yang notabene dikenal sebagai sosok yang sangat textbook dalam mengelola kebijakan ekonomi, namun kemudian digantikan oleh Purbaya Yudisadewa yang seolah justru dimaknai sebagai sosok antitesis dari Sri Mulyani dengan segala pendekatan pemikirannya yang kerap out of the box meski tentu dalam artian positif. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat contoh-contoh kebijakan yang saling berseberangan tersebut, di mana Sri Mulyani yang sangat ketat dalam mengelola anggaran pemerintah, namun di pihak Purbaya justru lebih menggelontorkan dana cadangan yang dimiliki untuk menggerakkan sektor real. Misalnya saja lewat suntikan ke dana perbankan. Juga soal lebarnya defisit anggaran, di mana di periode sebelumnya, menteri sebelumnya dikenal sangat tegas soal hal tersebut dan benar-benar menjaga agar tidak terjadi pelebaran yang signifikan yang kemudian dikhawatirkan bakal mengganggu posisi makroekonomi nasional. Namun di sisi lain, Purbaya justru sengaja memperlebar defisitnya demi mendorong geliat ekonomi di level akar rumput sebagai bentuk mitigasi potensi terjadinya krisis. Berbagai contoh perubahan arah kebijakan yang sangat bertolak belakang itu seolah sama dan sebangun dengan anekdot di masyarakat tentang kalangan emak-emak yang menyetir motor dengan lampu sen ke kiri, namun justru berbelok ke kanan. Atau kebiasaan bajai yang kerap tiba-tiba berbelok tanpa memasang sen terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada kebijakan MSCI yang sejauh ini pada dasarnya tidak pernah menyebut bahwa Indonesia tidak layak investasi. Yang disampaikan oleh MSCI adalah rendahnya aksesibilitas informasi dan minimnya transparansi terhadap segala sesuatu yang ada di pasar modal nasional. Yang ini artinya bahwa ketika investor asing masuk ke pasar modal Indonesia, semua serba gelap dan abu-abu. Tidak terlihat apa saja potensi sekaligus tantangan yang ada di dalamnya. Apakah sudah pasti buruk? Belum tentu. Tapi apakah juga sudah pasti bagus? Pastinya juga tidak. Maka kepastian itulah yang sedang diminta oleh MSCI, sebuah pertanyaan yang hanya perlu dijawab dengan kepastian, dengan informasi yang transparan, tidak dengan kepanikan, apalagi harus minder terhadap potensi negara diri sendiri. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV.
idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.